warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, rekan-rekan, teman-teman sekalian, guru-guru SIS Palembang. Di sini kami akan mensosialisasikan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan juga tentang budaya positif. Oke. Sebelumnya, Sakta juga akan menyampaikan terlebih dahulu ada kesepakatan kita bersama di sini. Yang pertama kesepakatannya adalah kita harus mematikan mikrofon kita dan memastikan bahwa mikrofon kita dalam keadaan off. Kemudian juga tidak menginstruksi speaker ketika menyampaikan materinya. Kemudian jika nanti ada pertanyaan, boleh diajukan melalui ke Miss Okta atau ke Mr. Broto secara langsung ataupun ke hostnya. Kemudian nanti di akhir akan ada question and answer sessions. Jadi don't worry kalau misalnya kalian punya pertanyaan boleh diajukan secara langsung nanti setelah presentasinya. Di sini nanti akan ada dua pemateri, saya dan Pak Broto. Pak Broto akan menyampaikan tentang filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, kemudian saya akan fokus di budaya positif. Jadi nanti ketika kami sudah menyampaikan materinya, Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung di akhir setelah penyampaian materi. Kemudian jika memang masih ada pertanyaan atau perlu diskusi lanjutan, boleh menemui kami secara offline jika memang tertarik untuk berdiskusi lebih lanjut tentang Diwatoka oleh opening speech dari Miss Bibi. Kemudian nanti akan ada penyampaian materi oleh Pak Broto mengenai filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, kemudian akan dilanjutkan ke materi kedua yaitu budaya positif, kemudian nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan Miss Bibi untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk sosialisasi ini untuk membuka kita pada siang hari ini. Miss B. Ya, thank you Miss Okta. Saya pasang headset sebentar. Ya, suara saya bisa kedengaran ya? Bisa, Miss. Okay. Thank you Miss Okta. Terima kasih. Selamat siang semuanya kepada teman-teman guru di SIS Palembang dan di SIS Group of Schools yang menyempatkan diri hadir di siang hari ini. Ini adalah salah satu upaya SIS Palembang untuk bergerak maju mengikuti arahan dari pemerintah. Sehingga dua orang guru kita masuk menjadi calon guru penggerak, dan ini adalah beberapa kegiatan pengimbasan yang mereka lakukan sebagai calon guru penggerak. Dan ke depan bukan hanya SMP, tetapi SD dan TK juga akan menjadi bagian dari sekolah penggerak dan mereka belajar. Baik, semoga apa yang disosialisasikan atau diimbaskan oleh Miss Okta dan Pak Broto pada siang hari ini mampu memberikan pengetahuan baru, wawasan baru untuk kita, dan terus menyemangati kita untuk mencerdaskan kehidupan, mencerdaskan anak-anak bangsa. Oke, langsung saja acara ini saya buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Miss Okta dan Pak Broto. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Bibi. Oke, saya tadi mendengar dari Miss Bibi bahwa pesertanya bukan hanya dari SIS Palembang, ternyata ada juga dari sekolah lain. Selamat datang Bapak Ibu yang dari sekolah lain. Semoga apa yang kami sosialisasikan atau kami bagikan hari ini bermanfaat dan juga bisa diimplementasikan nantinya di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Selamat datang dan selamat mendengarkan. Oke, baik, Miss Okta langsung saja ke Pak Broto. Pak Broto, Miss Okta persilakan. Baik, Miss Okta, terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya pada kesempatan kali ini.
Dan saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dari SIS yang ini ya, dari SIS Group of Schools. Selamat datang, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, dan di sini saya akan membagikan semua yang sudah saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak. Karena apa, Miss Lili? Oke, di sini saya akan membagikan layar. Oke, sudah. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Broto Laras Ramadhani, guru dari SMPSIS Palembang. Saya di sini akan membagikan materi tentang filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara atau Bapak Ki Hajar Dewantara ini merupakan Bapak Pendidikan Nasional, yang mana filosofi dari beliau inilah yang tidak lekang oleh waktu untuk dijadikan sebagai pedoman untuk kita sebagai guru di Indonesia. Oke. Selanjutnya, untuk dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, di sini saya akan membagikan 6 materi. Di antaranya nanti itu saya akan menjelaskan tentang bagaimana menuntun, merdeka dan bermain, pendidikan yang berpihak kepada murid, bukan tabula rasa, budi pekerti, dan juga petani. Nah, nanti ke-6 materi ini akan saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Baiklah, yang pertama, dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Berdasarkan kalimat tersebut, bahwasanya kita sebagai guru juga tidak hanya sekedar membagikan materi pelajaran di kelas, namun juga berusaha untuk menuntun anak-anak kita atau murid-murid kita, menuntun kekuatan kodratnya. Maksudnya kodrat anak-anak di sini kan itu adalah bermain ya Bapak Ibu sekalian. Kodrat anak-anak itu bermain. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat anak-anak itu sebagai murid kita itu menjadi bahagia dan juga selamat. Di sini maksudnya selamat itu adalah mereka itu tidak merasa terkekang di dalam kelas. Maksudnya tidak merasa tertekan atau karena terpaksa untuk ikut kelas ini untuk berangkat ke sekolah seperti itu. Jadi anggap mereka itu kita jadikan ubah pola pikir mereka itu dengan cara bagaimana caranya mereka bisa senang untuk datang ke sekolah seperti itu. Makanya di sini Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa pendidikan itu menuntun kekuatan kodrat pada anak-anak sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan gitu. Jadi ketika anak-anak itu sudah selamat dan bahagia, maka kodratnya itu juga bisa akan diangkat setinggi-tingginya sebagai manusia maupun di dalam anggota masyarakat. Jadi intinya Ki Hajar Dewantara ini menurut beliau bahwa anak-anak itu kita harus tuntun mereka, harus angkat kodrat mereka sebagai anak-anak gitu kan, supaya mereka selalu bahagia, enjoy, dan tidak merasa terkekang di dalam kelas seperti itu. Berikutnya, nah ini ketiga dasar pendidikan ini sudah sering kita dengar, apalagi yang terakhir ini ya Bapak Ibu, Tuturi Handayani. Saya di sini akan langsung ke yang pertama, Ingarso Suntulodo. Ingarso Suntulodo, Imadyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ingarso Suntulodo itu adalah di depan memberikan teladan. Jadi ketika kita berada di depan, misalnya kita di depan kelas, ya kan, kita sebagai role model bagi
murid-murid kita. Kita sebagai teladan bagi murid-murid kita ketika kita berada di depan. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan di depan kelas itu sudah menjadi contoh yang bagus gitu ya Bapak Ibu. Kita harus menjadi contoh yang bagus untuk mereka. Supaya apa? Dari penampilan, terus juga gaya berjalan, gaya menulis, ataupun semua dari diri guru, dari diri seorang guru itu menjadi contoh untuk murid-murid kita. Yang kedua yaitu ing madio mangun karso, di tengah memberikan semangat atau memotivasi. Jadi ketika kita ingin memotivasi anak-anak, itu sudah pastilah Bapak Ibu ya. Dan untuk memotivasi ini penting bagi anak-anak, apalagi ketika mereka sedang dalam posisi down atau drop, atau ketika mereka tahu-tahu tadinya mereka mendapatkan skor yang bagus, tiba-tiba mereka jadi turun nilainya seperti itu. Nah, itulah yang kita lakukan. Mungkin ada suatu hal yang mempengaruhi mereka untuk tidak lagi bisa mendapatkan skor yang tinggi kayak gitu. Jadi ketika kita berada di tengah, itu kita harus memberikan motivasi kepada anak-anak. Ya contohnya aja ketika kita setelah selesai menjelaskan materi di depan, kita itu ya Bapak Ibu ya, kita memberikan motivasi dengan cara melihat apa yang sedang dikerjakan oleh anak-anak. Gitu kan, biasanya kayak gitu kan. Setelah kita menjelaskan materi, terus anak-anak diberikan sedikit latihan soal atau seperti apa gitu kan, supaya anak-anak paham dengan apa yang kita berikan materinya. Jadi kita keliling ke kursi-kursi atau bangku gitu kan, dan kita bisa melihat bagaimana mereka mengerjakan tugas yang sudah kita berikan. Apabila mereka menemukan kesulitan, kita bisa memberikan motivasi kepada mereka. Ya, bukan langsung memberikan jawaban seperti itu. Yang terakhir adalah tuturi handayani, atau yang artinya itu adalah di belakang kita memberikan dorongan. Jadi kita sebagai guru dari depan sampai ke belakang itu kita selalu ada yang namanya kegiatan untuk memacu semangat anak murid kita terutama ya Bapak Ibu ya. Jadi tuturi handayani ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berada di belakang mereka, kita selalu memberi dorongan. Ya kayak gitu. Jadi ketika kita berada di belakang, kita selalu memberi dorongan. Dorongannya seperti apa? Dorongan seperti misalnya ketika anak-anak atau murid-murid itu mereka ketika sedang akan mengikuti perlombaan, terus akan perform di suatu event. Jadi kita sebagai guru harus memberikan dorongan kepada mereka, membangun kepercayaan diri mereka supaya nantinya mereka bisa termotivasi dan juga terdorong semangatnya untuk tampil di muka umum secara percaya diri. Dan di sini selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Jadi ketiga hal dasar pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara ini yang bisa menjadi penyebab selamat dan bahagia untuk anak-anak murid kita sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kemudian yang kedua dasar pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu merdeka. Di sini maksudnya adalah manusia merdeka, yaitu manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Jadi yang dimaksud di kalimat tersebut yaitu secara lahir dan batin manusia itu tidak bergantung pada orang lain, walaupun memang ketika kita baru lahir kita masih bergantung oleh bantuan orang lain, begitu kan. Tapi ketika kita sudah mulai beranjak dewasa, remaja dewasa gitu Bapak Ibu ya, kita harus bersandar pada kekuatan kita sendiri dan kita tidak mungkin bergantung kepada orang lain tentunya. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Nah, jadi untuk di dalam hal pendidikan dan pengajaran itu ketika kita di dalam kelas, setidaknya kita bisa memerdekakan murid-murid kita. Memerdekakannya seperti apa? Nanti kita
akan tahu pada materi pada slide berikutnya ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini pengajaran dan pendidikan itu gunanya untuk kehidupan bersama yang memerdekakan manusia sebagai bagian dari kesatuan rakyat. Makanya di sini bisa dilihat bahwa merdeka di sini dia itu tidak bergantung dengan orang lain, tidak bersandar pada orang lain, namun bersandar pada kekuatan diri sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdekanya hidup batin. Ya, itu terdapat dari pendidikan. Merdeka batin itu adalah pendidikan, merdeka lahir itu adalah pengajaran. Jadi merdeka batin, jadi dengan adanya pendidikan, batin kita itu terasa bebas gitu kan ya, dengan adanya pendidikan. Setidaknya mereka itu tidak terkekang, tidak merasa tertekan atau tidak merasa saya terpaksa nih mau sekolah nih, mau ijazahnya ya enggak seperti itu, karena kan seolah-olah ya gimana ya, sekolah itu hanya sekedar mendapatkan ijazah seperti itu kan, tapi lebih dari itu sih sebenarnya. Kemudian merdeka lahir itu maksudnya merdeka secara fisik seperti ini, yaitu pengajaran. Nah di dalam pengajaran ini makanya disebutkan sebagai merdeka lahir itu bahwasanya pengajaran itu bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Jadi pengajaran itu tidak sebatas dengan di dalam kelas aja seperti itu. Yang kedua adalah kodrat anak, yaitu bermain. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara kodrat anak, tadi itu merdeka, sekarang bermain. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya, itu bahwasanya kodratnya anak-anak itu adalah bermain, ya. Bermain adalah salah satu kodrat anak, dan kita tidak perlu munafik atau tidak bisa dipungkiri lah ya, kita juga sudah pernah merasakan menjadi anak-anak, yang mana ketika kita melihat anak-anak itu kan mereka itu maunya main dan bermain gitu ya Bapak Ibu. Jadi di dalam kelas pun gitu, di dalam kelas pun mereka tuh pengennya tuh main aja ya. Tapi memang ada beberapa juga yang memang benar-benar serius ya kan, di dalam kelas itu serius memang benar-benar untuk belajar. Tapi juga ada beberapa yang benar-benar ya pengennya tuh main gitu. Saya ketemu sama teman saya, ya saya maunya main. Nah, jadi bermain ini coba kita buat dalam suatu pembelajaran. Jadi pembelajaran yang menyenangkan seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu pikiran, perasaan, kemauan, tenaga atau cipta, rasa, karsa dan pekerti sudah ada pada diri anak. Jadi keempat hal ini itu sudah ada pada diri anak-anak, sudah ada pada diri murid-murid kita. Jadi mereka itu sudah punya pikiran, sudah punya perasaan, sudah punya kemauan, dan juga sudah punya tenaga. Jadi keempat hal ini memang sudah menjadi dasar anak-anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Nah, jadi ada beberapa permainan anak yang bisa menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Ya kan, contohnya aja seperti sekarang ini kan teknologi sudah semakin modern dan banyak juga aplikasi yang mendukung pembelajaran di sekolah, sehingga pembelajaran di sekolah itu lebih menarik ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah contoh permainan tradisional yang bisa untuk pembelajaran. Contohnya di congklak. Nah, kalau congklak ini kan memang permainan tradisional Bapak Ibu ya. Saya pun dulu pernah main congklak ya. Yang namanya main congklak itu memang seru banget. Jadi dengan bermain congklak ini kita secara tidak langsung juga sekaligus belajar matematika dan melatih strategi kita. Jadi Bapak Ibu semua mungkin sudah tahu lah ya bagaimana bermain congklak, dan untuk berlomba supaya di bagian ujungnya itu, atau disebut dengan gunung di sini ya, supaya bisa lebih cepat terisi penuh. Siapa yang cepat mengisi gunungnya ini lebih dulu, itu keongnya yang lebih banyak gitu ya, itu yang pemenangnya seperti itu. Kemudian adalah gobak sodor. Nah, gobak sodor ini merupakan salah satu permainan tradisional. Saya juga pernah, karena saya juga pernah mau bermain ya, atau memainkan
permainan gobak sodor ini karena saya memang anak kampung ya, jadi saya memainkan pertamanya gobak sodor, dan gobak sodor ini ternyata memiliki pembelajaran yaitu nilai dan juga sebagai pengatur strategi. Jadi di dalam gobak sodor ini ternyata walaupun permainan tapi juga ada pengajarannya, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin untuk apa namanya di saat pembelajaran physical education atau PE mungkin ya bisa diterapkan untuk pemain gobak sodor ya ketika nanti sudah pandemi berakhir. Semoga aja secepatnya, kita berharap bahwa pandemi ini segera berakhir dan kita juga segera bisa bertemu dengan anak-anak murid kita kembali ya Bapak Ibu ya. Kemudian, nah oke, di sini ada pendidikan yang berpihak pada anak. Nah, pendidikan yang berpihak pada anak itu seperti apa sih? Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Itu menurut Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922. Jadi, kenapa kita harus memberikan kebebasan dari segala ikatan, terus juga hatinya ini harus suci untuk mendekati anak, tapi kita untuk mendekati anak itu bukan untuk meminta hak kita, tapi kita tujuannya adalah untuk berhamba pada sang anak. Nah ini kalimatnya ya apa namanya metafora, hiperbola banget lah ya maksudnya. Jadi kalimat di sini menekankan bahwa bukan menghamba itu seperti kita menyembah anak-anak, bukan ya Bapak Ibu ya, bukan seperti itu. Maksudnya berhamba pada sang anak ini adalah kita itu kita harus tahu kebutuhan anak-anak itu, mereka itu maunya apa, ya kan? Balik lagi ke kodratnya anak-anak tadi, bahwa kodrat anak-anak itu bermain. Jadi bagaimana caranya kita membuat atau mengemas pembelajaran di dalam kelas itu semenarik mungkin, begitu Bapak Ibu ya. Jadi itulah yang disebut dengan berhamba pada anak. Bukan kita menyembah anak itu, bukan, tapi kita ya yang namanya berhamba pada anak itu kita harus tahu apa kebutuhan dari anak tersebut supaya mereka merasa senang, merasa gembira, merasa happy, tidak jenuh dan tidak merasa tertekan, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Jadi di sini pokoknya pendidikan itu harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya ada dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Maksudnya di sini kan kita sebagai guru itu adalah orang tua kedua dari anak-anak, ya kan Bapak Ibu ya. Mereka pasti punya orang tua juga kan ya di rumah, dan ketika mereka masuk sekolah, ketika mereka sekolah, mereka itu sudah jadi anak-anak kita. Makanya yang bisa berhamba pada sang anak ini dengan seikhlas-ikhlasnya, semurni-murninya kepada anak-anaknya itu adalah bapak ibunya gitu kan ya. Jadi karena cinta kasihnya itu ya, yang cinta kasihnya itu yang tidak terbatas gitu Bapak. Jadi makanya Bapak Ibu ya, kita sebagai guru di sini itu sebagai orang tua kedua dari anak-anak. Makanya kita harus bisa berhamba pada anak. Caranya ya kita mulai dengan cara ikhlas dalam memberikan ilmu, terus juga kita juga ikhlas dalam mengajar, bukan hanya sekedar saya jam sekarang ngajar nih di kelas ini, ya udah saya ngajar aja masuk dan di situ saya memberikan materi sudah selesai, seperti itu. Ya, tapi saya juga masih dalam proses untuk melakukan perubahan hal tersebut. Semenjak saya bergabung di pendidikan guru penggerak ini, saya mencoba untuk terus berusaha menjadi lebih baik lagi supaya anak-anak itu bisa happy, bisa senang di kelas yang saya ajarkan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, oke, di sini pendidikan yang berpihak pada anak masih tadi itu ya, pemikiran tentang berhamba pada anak itu tercetus dari suatu penyesalan yang pernah dirasakan oleh Suwardi atau Bapak Suwardi Suryaningrat ketika menghadapi suatu pekerjaan yang belum terselesaikan. Maksudnya Bapak Suwardi Suryaningrat ini adalah nama lain dari Bapak Ki Hajar Dewantara, begitu ya Bapak Ibu ya. Tangis asti yang tiada intinya dirasakan sebagai suatu hambatan yang mengganggu tugasnya. Ya, lalu dengan serta-merta diseretnya anak itu keluar dan tanpa pikir panjang dibiarkannya api kecil menangis di balik pempasan pintu rumah.
Salju yang berjatuhan di jendela tiba-tiba menyadarkan kekalutan pikirannya. Dia lari cepatnya lalu di luar itu, dan Asti sudah tampak biru menggigil kedinginan. Suardi menyesal, sangat menyesal. Sambil memeluk anaknya yang sedang tersengal-sengal berurai air mata itu, terucaplah kata kasih sepenuh hati. Kowe bakale dak mulia ake selawase. Ya, jadi artinya selamanya engkau akan aku muliakan. Jadi di sini adalah berhamba pada anak atau pendidikan yang berpihak pada anak itu ternyata inspirasi dari pengalaman Bapak Suwardi Suryaningrat sendiri atau Bapak Ki Hajar Dewantara sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika itu kan ketika memang benar ya Bapak Ibu ya, saya juga pernah merasakan ketika saya punya banyak tugas, ada tugas segala macam, terus anak saya tiba-tiba mau ikut nimbrung aja gitu, mau ikut main aja, itu memang rasanya benar-benar kesel ya Bapak Ibu ya. Itu memang benar-benar rasanya kesel banget. Tapi itulah ya yang namanya anak-anak, yang kodratnya anak-anak memang bermain ya. Setidaknya kita punya waktu luang lah untuk mereka selagi mereka masih anak-anak gitu kan ya. Jadi dari situlah Ki Hajar Dewantara ya, Bapak Ki Hajar Dewantara ini tercetuslah pemikiran bahwa pendidikan yang berpihak pada anak itu ya yang seharusnya berhamba pada anak. Jadi Tuhan mendengar kata umatnya, apa yang akan terjadi, terjadilah. Asti tidak pernah dapat mengurus diri sendiri hingga sekarang. Seluruh keluarga selalu berusaha untuk dapat melayani keperluannya. Kalangan Suwardi menjadi salah satu teori pendidikan dalam perguruan yang dicita-citakan. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu adalah awal mula tercetusnya pendidikan yang berpihak kepada anak. Nah ini bukunya. Buku dari Bapak Suwardi Suryaningrat atau Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang berikutnya adalah bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak itu lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, yaitu memfasilitasi tentunya ya, atau juga membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi pada saat manusia itu lahir, Bapak Ibu, ya, jadi anak-anak itu ya atau manusia itu sebelum mereka beranjak dewasa itu bukan hanya kertas kosong yang belum ada coretannya, tapi anak itu lahir ya, manusia itu lahir, dia sudah memiliki kodrat, tapi kodratnya itu masih samar-samar. Jadi kodratnya itu masih samar-samar. Nah, dengan pendidikan itu, maka kodrat tersebut bisa dibantu dengan pendidikan untuk menebalkan garis-garis samar-samar tersebut, untuk memperbaiki laku. Jadi dengan pendidikan kita bisa menebalkan garis samar-samar ini untuk memperbaiki lakunya. Ya, pelakunya itu sikapnya, wataknya, karakternya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi betapa pentingnya memang pendidikan ini untuk menebalkan garis samar-samar tersebut untuk memperbaiki karakter dari anak-anak. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak cuma di sekolah aja sih, kalau menurut saya tidak cuma di sekolah. Tidak hanya di sekolah untuk menebalkan garis samar-samar ini untuk memperbaiki lakunya, tapi kita juga harus bisa bekerja sama oleh orang tua yang ada di rumah, lingkungan sekitar juga itu bisa mempengaruhi laku dari anak-anak murid kita gitu Bapak Ibu ya. Jadi di sini di sekolah kita ya bukan sekedar ya Bapak Ibu ya, di sekolah ini kita memang menuntun laku mereka, anak-anak murid kita itu untuk menjadi berkarakter yang lebih baik lagi begitu Bapak Ibu. Jadi ketika mereka di sekolah itu sudah ada contohnya, guru mereka itu mencontohkan seperti ini, bahwasanya kalau yang seperti ini itu baik, yang seperti itu kurang baik, jadi bisa ditinggalkan ya gitu Bapak Ibu ya. Jadi intinya anak itu bukan kertas kosong, tapi mereka itu sudah punya kodrat namun masih sama-sama. Dan kita sebagai guru di sekolah itu kita harus menebalkan garis samar-samar itu supaya untuk memperbaiki lakunya nanti. Oke, menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks.
penguatan konteks diri anak. Tahapan pembelajaran Sanggar Anak Alam di Jogja ini yang pertama itu adalah Sanggar Anak Alam, ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk di tingkat PAUD itu eksplorasi pengalaman. Jadi raga, indera dan imajinasi. Jadi butuh gerakan tubuh, terus juga melatih panca indera lalu imajinasinya. Yang kedua yaitu mengenal dan menguasai teks. Pada usia anak SD kelas 1 sampai kelas 3 itu mereka mulai namanya mengenal dan menguasai teks, lalu pengenalan riset atau proyek yang berdurasi pendek. Kemudian memperdalam dan memperluas konteks, yaitu keterampilan bertanya. Jadi pada anak usia 4 SD, kelas 4 SD itu mereka sudah mulai memperdalam, memperluas konteksnya. Jadi mereka dilatih untuk bertanya, ya Bapak Ibu. Jadi untuk sudah mulai dilatih untuk berpikir kritis. Kemudian pada tingkat SMA itu sudah pelajar mandiri. Jadi mereka sudah terbiasa karena proses ini dimulai dari usia PAUD sampai SMP. Itu tingkat SMA itu orientasinya adalah pilihan hidup. Jadi mereka itu passionnya di mana. Jadi dari passion tersebut, di anak yang udah tingkat SMA ini, di passion tersebut kita coba untuk mengembangkan kembali passion dari anak-anak itu. Jadi menurut aku ini adalah masa anak-anak aktif bergerak ke sana kemari, yaitu masa wiraga, jadi umur 0 sampai 8 tahun. Memang betul Bapak Ibu ya, karena di usia ini anak-anak itu sudah sangat-sangat aktif ya, aktif untuk bergerak ke sana kemari dan rasa ingin tahunya itu sangat tinggi. Dan ketika mereka sudah lelah, sudah capek, itu pasti mereka istirahat, tidur, kayak gitu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk anak usia di 8 sampai 16 tahun, masa intelektual dari awalnya hanya menggunakan raga, ya, yang dari sini dari raga. Kemudian mulai menemukan irama dalam setiap gerak. Ya, mereka mulai tahu gerakan senam, gerakan joget, menari, lari cepat, lari lambat, jalan santai, jalan cepat, seperti itu. Mereka mulai merasakan betapa irama bisa memberi dorongan untuk melanjutkan dan menciptakan gerak-gerak berikutnya. Kemudian anak-anak di usia 16 sampai 24 tahun itu masa sosial, mulai menyadari bahwa semesta bergerak dalam irama. Jadi mereka pun mulai menggunakan irama sebagai sumber inspirasi menemukan kodrat lahirnya ke dunia. Saat ditemukan, mereka akan menjalani kehidupan yang bahagia sepenuhnya. Jadi di masa anak-anak usia umur 16 sampai 24 tahun ini, mereka sudah ketemu nih irama dari kehidupan mereka itu sendiri. Dan yang sangat disayangkan ya, pada usia anak-anak ini 16 sampai 24 tahun ini sangat disayangkan ketika mereka terjerumus ke pergaulan yang tidak baik, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi mereka kodratnya ke kodrat yang kurang baik, kayak gitu Bapak Ibu. Yang selanjutnya tadi budi pekerti. Nah, budi pekerti ini, watak karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Jadi budi itu adalah pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan, pekerti itu adalah tenaga. Jadi budi pekerti itu adalah tenaga dari pikiran ataupun perasaan ataupun kemauan dari anak-anak. Jadi untuk mencapai keseimbangan hidup itu maka harus ada cipta, rasa, karsa, dan juga pekerti atau tenaga. Contohnya pada permainan gamelan dan menenun. Gamelan itu alat musik tradisional, di situ kan tidak disebutkan atau tidak tidak tersedia not-notnya seperti tadi, tapi mereka memainkan itu dengan perasaan kayak gitu. Jadi budi pekerti ini sangat penting juga untuk anak-anak kita. Jadi yang namanya budi pekerti itu bakal mereka bawa sampai mereka dewasa nanti dan sampai mereka nanti punya keturunan lagi gitu Bapak Ibu. Jadi budi pekerti, watak, karakter itu perpaduan yang harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak. Kemudian dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu budi pekerti, ini contohnya ya, ini gamelan. Jadi ketika ingin menyelaraskan cipta, rasa, karsa, dan tenaga itu, coba kita berlatih alat musik lah. Tapi di sini contohkan dengan permainan gamelan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi
Di sini juga ternyata gamelan itu bisa membantu apa namanya merangsang pikiran, merangsang otak mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi dengan di sini kan apa namanya permainan gamelan ini sangat-sangat positif berarti. Nah ini adalah contoh gambar untuk proses menenun, Bapak Ibu. Jadi untuk menghasilkan kain tenunan yang bagus seperti ini memang diperlukan yang namanya kesabaran, ketelitian, dan keseimbangan itu tadi, Bapak Ibu ya. Keseimbangan cipta, rasa dan pekerti tadi. Nah ini tukang kebun kehidupan. Maksudnya di sini ada apa namanya biji jagung. Ketika kita tanam jagung, pasti yang akan tumbuh adalah pohon jagung gitu kan, Bapak Ibu ya. Kita menebar bibit padi, yang akan tumbuh juga padi. Nah seperti itulah anak-anak. Jadi anak-anak itu ketika kita, di sini dicontohkan ketika kita menanam, ya kan tadi yang jagung tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak itu apa yang kita tanamkan kepada mereka, itulah yang akan mereka panen nanti. Jadi kita apa namanya tidak bisa membentuk anak-anak harus menjadi A, harus anak-anak bisa B. Jadi kamu di mata pelajaran saya harus bisa seperti ini. Jadi tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi karena setiap anak itu punya kodratnya masing-masing. Mereka punya minatnya masing-masing, mereka punya kesukaannya masing-masing. Tapi gimana Pak kalau misalnya ada anak yang memang tidak bisa di semua pelajaran seperti itu. Yang bisa jadi anak tersebut di bidang akademis memang dia kurang beruntung. Mungkin dia bisa di bidang olahraga non akademis ya, itu dia berprestasi. Contohnya misal melukis, terus badminton atau maraton atau berenang seperti itu Bapak Ibu ya. Itu adalah tukang kebun kehidupan. Sebenarnya kita ini ya, kita ini sebagai guru itu adalah tukang kebun kehidupan. Jadi kita itu menanam bibit-bibit yang akan tumbuh jadi apa mereka ini nanti gitu Bapak Ibu ya. Mereka itu istilahnya sebagai bibit-bibit kita. Jadi kita yang membentuk, kita yang merawat mereka dengan sepenuh hati, kita siramin ya, kita beri pupuk, dan nantinya mereka akan tumbuh dengan yang sesuai dengan kodratnya mereka masing-masing. Jadi relevansi dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak supaya mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi benar tadi itu adalah pendidikan itu bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, terus juga supaya anak paham dengan materi kita, lebih dari itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pendidikan itu menuntun kekuatan kodrat dari anak-anak itu supaya mereka bisa bahagia dan selamat, dan apa namanya mencapai keselamatan kebahagiaan itu yang setinggi-tingginya supaya mereka nanti di kemudian hari menjadi manusia maupun anggota masyarakat yang bahagia dan selamat gitu Bapak Ibu ya. Di sini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu menuntun kalau pendidikan di abad 21 itu adalah kolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi, kreatif, dan inovatif. Kalau selamat dan bahagia itu lebih gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada relevansinya antara filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan di abad 21 ini. Jadi tidak lekang oleh waktu seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Filosofi pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara ini sebenarnya tidak lekang oleh waktu, karena tiap waktu itu selalu digunakan di bidang pendidikan. Yang intinya adalah kita harus memerdekakan anak-anak. Memerdekakannya seperti apa? Kita harus menghamba pada anak-anak. Menghambanya itu adalah dengan cara kita mengetahui kebutuhan anak-anak, mengetahui kodratnya anak-anak itu seperti apa. Itu Bapak Ibu ya. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan saya persilakan untuk bertanya. Miss Uci itu Miss. Oke, Miss Uci. Silakan Miss Uci.
Baik, terima kasih Miss Okta dan Mr. Ade Broto yang sudah menjelaskan ya kepada kami semua hari ini tentang sosialisasinya. Bagus sekali dari program ini sebenarnya. Sebenarnya saya ini ingin meminta pendapat sih, bukan bertanya ya. Tadi yang ada poin yang dari Pak Broto kalau nggak salah yang menyampaikan tentang dalam memerdekakan anak, salah satunya kita harus berhamba pada anak. Tadi sudah dijelaskan ya kalau kita tuh tidak menyembah mereka. Cuman yang ingin saya coba sampaikan atau saya coba minta pendapatnya nih Pak Bro atau Miss Okta bisa bantu. Bagaimana jika kasusnya kita sebagai pendidik nih atau pengajar sudah berusaha memotivasi anak-anak kita nih, karena kan kita ngajar berbagai subjek ya. Ceritanya kita sudah memotivasi anak kita untuk berlari sesuai dengan yang mereka mampukan. Misalnya tidak perlu berlari kencang seperti fast learners gitu kan. Kamu bisa jogging dulu. Tapi kalau misalnya anaknya zero internal motivation gimana? Jadi kayak saya nggak mau gerak sama sekali nih gitu misalnya, bahkan untuk jalan pun males. Nah itu bagaimana sih, apa lagi sih yang harus kita lakukan kayak gitu? Kita sudah coba ngomong sama orang tuanya juga, tapi dari diri anaknya itu sendiri nggak ada internal motivationnya. Bagaimana lagi sih caranya untuk tanda kutip berhamba pada mereka gitu? Makasih, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Pak Bro, Miss Okta sebelumnya. Luar biasa pertanyaannya ya. Oke, silakan Pak Broto dijawab terlebih dahulu. Oh, langsung dijawab Gus ya. Oke, saya di sini coba akan menjawab pertanyaan dari Miss Uci. Pertanyaan luar biasa sekali tentang bagaimana cara kita untuk memotivasi anak yang memang benar-benar dia itu sebenarnya sudah tidak punya lagi motivasi seperti kadang kita sudah melakukan berbagai macam pendekatan, merayu-rayu dan sebagainya, tapi anak itu masih zero motivasi kayak gitu. Nah, jadi di sini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara tadi itu adalah pendidikan yang berpusat pada anak itu adalah salah satunya berhamba pada anak. Nah, kita sudah tahu sendiri bahwa kodrat anak itu adalah bermain. Tapi di sini kita sebagai guru itu bukan hanya harus mengajak mereka bermain di luar atau segala macam ya. Tapi mungkin kita harus tahu dulu ya, tadi seperti Miss Uci bilang bahwa kita sudah melakukan pendekatan dengan cara bertemu dengan orang tuanya terus juga sudah memperbaiki anak tersebut dengan cara ngobrol juga sama anaknya, tapi anaknya masih tidak punya motivasinya. Tadi balik lagi ke kodrat anak itu, yaitu tadi itu kita harus sebenarnya kodrat anak itu bermain, dan sebenarnya pendidikan itu adalah menuntun ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya pendidikan itu menuntun, dan bagaimana untuk memotivasinya kembali itu kita balik lagi tadi, kita harus tahu yang mana kita itu apa tadi itu ya, filosofi pendidikan itu tadi, dan mereka itu kebutuhan anak itu kita harus juga tahu. Mungkin mereka ini ya, atau anak-anak yang seperti ini yang motivasinya itu sudah kurang, mungkin kebutuhan cinta kasihnya mungkin kurang, atau mungkin dia kurang perhatian, itu bisa jadi karena memang kita kan harus tahu nih bagaimana cara kita mengetahui kebutuhan anak-anak tersebut. Mungkin aja kalau misalnya sudah melakukan pendekatan itu kita sudah selesai dan belum ada hasilnya juga, itu tadi salah satunya coba kita tahu kebutuhan anak tersebut. Mungkin dia butuh rasa kasih sayang dan sebagainya seperti itu. Berubahnya paradigma itu, cara untuk mengubah paradigma tersebut ya kita harus menggunakan budaya positif untuk mengubahnya. Jadi dengan budaya positif, dengan kebiasaan yang bagus, kebiasaan yang positif, paradigma tersebut bisa berubah seiring berjalannya dengan waktu. Kemudian ada hukuman dan konsekuensi, yang mana kedua hal tersebut adalah sangat berbeda satu sama lain, karena hukuman itu merupakan sanksi fisik maupun psikis yang berpengaruh pada karakter peserta didik dan tidak bagus untuk psikologis anak-anak atau tidak esensial lah gitu ya. Sedangkan konsekuensi itu yaitu beda lagi, karena konsekuensi itu ketika mereka melakukan kesalahan dan mereka sudah tahu konsekuensinya. Misalnya
ketika anak-anak ini mencoret-coret meja, mencoret-coret dinding, mencoret-coret lantai, itu konsekuensinya udah pasti mereka tahu, yaitu mereka harus membersihkan apa yang sudah sedang mereka lakukan tadi. Kemudian ada 4 kebutuhan dasar manusia yang mana ini merupakan memang sangat sering terjadi di dalam kelas-kelas, yaitu ada anak-anak yang ingin mencari perhatiannya misalnya dengan cara selalu jahil sama teman-temannya. Kemudian ada anak yang memang suka mengambil makanan dari temennya. Itu merupakan, kita harus tahu nih kebutuhan dasar dari murid kita yang jahil tersebut apa. Apakah dia hanya untuk kesenangan atau cinta dan kasih sayang, atau hanya untuk kebebasan, atau hanya untuk penguasaan. Jadi kesemuanya itu merupakan dari kebutuhan manusia. Dan selanjutnya itu ada tadi keyakinan kelas dan peraturan kelas, di mana kedua hal ini memang sangat berbeda satu sama lain, yang mana keyakinan kelas itu dibuat dan disepakati oleh murid. Dari istilahnya itu dari murid untuk murid. Jadi murid juga diajarkan untuk belajar demokrasi. Jadi mereka sudah tahu bahwa mereka sudah membuat keyakinan kelas dan mereka sudah tahu konsekuensinya. Sedangkan kalau peraturan kelas itu ya memang benar-benar sudah dibuat sebelumnya dan tidak melibatkan murid. Perbedaan yang berikutnya itu adalah keyakinan kelas itu sifatnya itu abstrak, sedangkan peraturan kelas itu memang benar-benar harus dipenuhi. Oke, jadi dengan keyakinan kelas dan peraturan kelas tersebut, kita harus mengetahui yang namanya posisi kontrol dalam penerapan disiplin di dalam kelas, yaitu ada penghukum, terus juga pembuat orang merasa bersalah, dan sebagai teman, kemudian ada sebagai monitor atau memantau, dan sebagai manajer. Di mana ke-5 hal tersebut yang menjadi yang sudah bagus itu adalah menjadi sebagai pemantau dan juga manajer. Karena kalau penghukum itu kita hanya tahu peraturan dan hanya taat pada peraturan aja, dan kita hanya tahu menghukum anak-anak supaya mereka jera kayak gitu. Kalau pembuat orang merasa bersalah ini, kita berceramah, terus juga membuka kesalahan-kesalahan anak-anak, dan mereka merasa diri mereka itu bersalah, dan itu sebenarnya tidak bagus ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk jadi sebagai teman pun yang pada dasarnya kita anggap itu sebagai sesuatu yang bagus, ternyata tidak ya Bapak Ibu ya, karena ketika kita menjadikan diri kita sebagai teman untuk anak murid kita, itu mereka akan merasa, oh Bapak atau Mr. Broto ini teman saya nih, jadi ya santai aja. Jadi kayak gitu. Jadi nggak bagus juga di posisi sebagai teman, tapi yang lebih bagus ada sebagai pemantau dan juga manajer, karena kedua posisi ini dalam penerapan disiplin itu bisa melibatkan anak untuk memecahkan masalah. Ya, untuk memecahkan masalah itu sendiri ada caranya, yaitu dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Itu ringkasan. Dengan enculturation, membudayakan, melakukan sesuatu secara berulang-ulang sehingga itu menjadi suatu kebiasaan baru. Memang tidak mudah, tetapi kita bisa melakukan bersama-sama. Yang penting adalah yang harus diingat ada 4 hal. Yang pertama rutin, semua orang melakukan hal yang sama, kegiatan yang sama, hal yang sama. Misalnya tadi seperti contoh dari Pak Broto misalnya, ketika anak bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Oke, jadi itu dilakukan dengan sama. Pak Fajar menghukum siswanya dengan cara yang sama, Pak Indra memberikan konsekuensi kepada siswanya. Pak Fajar memberikan konsekuensi sama dengan Pak Indra juga memberikan konsekuensi. Jangan ketika misalnya dengan matematika misalnya, di kelasnya Miss Umi nggak boleh, tapi ketika dia naik kelas berikutnya yang mengajar matematika berbeda, guru di kelas berikutnya
hal yang itu dibolehkan. Nah, itu akan menjadi membingungkan untuk siswa-siswinya. Jadi ini harus rutin dan konsisten. Kemudian time. Jadi harus kapan ini dilakukan, kapanpun. Oke, tadi Pak Bro sudah sampaikan di kelas, beliau sudah lakukan dalam artian Pak Bro sudah mulai membangun. Nah, kalau Pak Bro sudah mulai membangun, artinya apa? Di kelas kita pun kita juga harus mulai membangun. Bagaimana caranya supaya anak ini lebih berani, lebih komunikatif, lebih berani menyampaikan pendapat, lebih percaya diri dan sebagainya. Kemudian opportunities atau kesempatan. Kapan sebaiknya kita melakukannya? Segera, sekarang. Kemudian modeling. Siapa sih yang harus kita contoh? Guru. Apa yang harus dilihat? Siapa yang akan dilihat oleh siswa ketika dia harus melakukan sesuatu hal yang benar? Guru. Karena itulah guru yang harus dilihat. Apa yang dilakukan oleh guru itu secara tidak langsung akan dikerjakan juga oleh siswa. Gitu ya Bapak dan Ibu, hanya highlight saja supaya kita ingat bahwa ada banyak hal. Kemudian ada interaksi, kemudian ada lingkungan, bagaimana kita membentuk lingkungan supaya lingkungan yang terbentuk ini bisa menjadi bagian dari budaya positif yang sedang kita kembangkan. Kemudian bahasa, kemudian juga expectation. Bahasa itu maksudnya bukannya kita menggunakan bahasa yang sama, kita menggunakan bahasa yang sama, tetapi misalnya ketika anak menyampaikan pendapat dan menjawab salah, kita tidak serta-merta mengatakan, oh kamu salah, jawaban kamu tidak benar. Ya, mungkin kita bisa mengatakan jawaban kamu menarik, sangat menarik, pemikiran kamu sangat jelas. Coba kita dengarkan pendapat yang lain, misalnya, ya kan? Jadi itu termasuk ke dalam bahasa. Kemudian ekspektasi, oke? Apa yang kita harapkan dari siswa ketika dia melakukan melakukan kegiatan tersebut. Jadi Bapak dan Ibu, mulai dari sekarang kita akan menerapkan ini dalam kegiatan kita sehari-hari di dalam kelas. Gitu ya. Terima kasih Miss Okta dan Pak. Bisa untuk menutup acara ini. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kehadiran teman-teman yang dari luar SIS juga. Terima kasih partisipasinya dalam kegiatan sosialisasi ini. Semoga ini bermanfaat dan bisa diterapkan di sekolah kita dan juga di sekolah teman-teman Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Salam literasi. Salam literasi.